Halo semuanya, sekarang kita sudah ada di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Kapital Selekta, dimana untuk minggu ini atau pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana mengkorelasikan antara genre cerita dan media, khususnya untuk media video dengan berbagai macam platform yang ada di dalamnya. Dimana pertemuan kali ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas terkait identifikasi tujuan kampanye atau tujuan memperkenalkan atau promosi ya, target audience, bagaimana kita menentukan atau mencari target audience, dan juga korelasi antara genre dan media itu. Yang pertama terkait dengan identifikasi tujuan kampanye. Kalian harus menentukan apa tujuan kampanye kalian ya. Lagi-lagi saya menjelaskan tujuan kampanye itu penting karena itu adalah dasar apa yang harus kita sampaikan atau apa yang mau kita tuju atau apa yang menjadi target dari kampanye atau dari promosi yang kita lakukan. Misalnya di sini meningkatkan awareness terhadap program studi atau mencari calon mahasiswa, atau bisa juga tujuannya yaitu membangun citra positif dari program studi tersebut, di mana hasil ini nanti akan membantu menentukan tone cerita. Apakah nanti ceritanya serius, inspiratif, santai, lucu, menegangkan, atau tone yang lain ya. Jadi tentukan tujuannya. Berikutnya, kalian harus memahami target audiens kalian. Misalnya profil audiensnya siswa SMA atau SMK ya, yang sedang kelas 12 atau yang mau lulus, orang tua, bisa juga guru bimbingan konseling, atau mungkin mitra industri ya, dimana insight audiensnya kalian bisa mencari informasi terkait apa yang mereka cari, apakah prospek kerjanya, fasilitas, kesesuaian dengan minat dan hobi. Bisa juga kalian menentukan bagaimana kebiasaan menonton mereka, media apa yang sering mereka gunakan, YouTube kah, TikTok kah, Instagram, atau media yang lain, televisi. Informasi apa yang dibutuhkan jika medianya media cetak, apakah profil program studi, kurikulum, fasilitas ya, jalur kerja atau prospek kerjanya. Kemudian bisa mencari informasi terkait sejauh mana mereka terbiasa membaca media cetak itu, terkait bagaimana mereka terbiasa membaca brosur, pamflet, atau memperhatikan poster di lingkungan sekolah atau kampus atau tempat umum ya, dimana hasil di atas itu akan membantu memilih platform media digital, baik digital pendek panjang ya, dan membantu menentukan jenis media cetak yang paling efektif. Media digital pendek panjang itu kalau kita hubungkan dengan video, biasanya Instagram, TikTok itu yang video-video pendek, sedangkan YouTube itu biasanya adalah video yang panjang. Nah, di sini ada beberapa korelasi antara genre cerita dan media berupa video. Ya, ada beberapa genre, misalnya dokumenter mini, inspirational storytelling, slice of life, short drama, infografis, explainer video ya, video yang berisinya penjelasan. Biasanya di sini memiliki karakteristik khusus dari masing-masing genre video. Dan di kolom berikutnya ada implementasi media. Contoh media yang cukup umum digunakan atau menggunakan genre ini ya, sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau untuk tone seperti apa yang cocok digunakan atau sering digunakan dengan genre tersebut. Misalnya dokumenter mini biasanya itu karena sifatnya cukup panjang, cocoknya masuk ke YouTube atau resmi. Slice of life karena potongan-potongan pendek bisa masuk ke TikTok atau Instagram Stories ya. Drama pendek karena masih berhubungan, meskipun namanya pendek tapi masih punya alur pengembangan alur yang cukup panjang durasinya ya, cocok adalah YouTube ya, atau event screening yang mungkin diadakan oleh pihak kampus, jurusan prodi atau pihak sekolah. Infografis animasi, nah ini lebih macam-macam lagi, bisa di YouTube, bisa di Instagram feed maupun di layar televisi kampus, sehingga kalau ada kunjungan pengunjung tersebut tertarik ya.
Dan di kolom paling kanan kalian bisa melihat keterangan atau contoh implementasinya, mulai misalnya dokumenter pendek dengan implementasi YouTube, bisa berisi profil lengkap program studi, fasilitas, testimoni, hingga misalnya infografis animasi ya, itu bisa menjelaskan kurikulum, jalur karir atau profil lulusan, serta statistik lulusan. Sehingga informasi-informasi pendek ini mempunyai karakteristik sendiri ya, contoh penerapannya, dan kira-kira genre serta media apa yang cocok dan bagaimana penerapan dari genre dan media tersebut. Di sini juga sama, ada beberapa, bisa berupa interview, behind the scene, testimoni, sosial eksperimen, vlog kampus, dan tutorial. Berikutnya contoh genre lagi, humor, stop motion, video musik, challenge, naratif, montase, dan mini documentary series ya. Cukup banyak dan bisa dilihat atau dibaca juga nanti di PowerPoint-nya. Berikutnya catatan korelasinya antara genre dan media, di mana di sini genre itu menentukan media, di mana genre panjang seperti dokumenter itu lebih cocok jika ditampilkan di YouTube. Sedangkan genre singkat dan ringan seperti humor itu cocok di TikTok atau Instagram Reels. Selain itu, korelasinya media mempengaruhi format video. Media sosial mendorong yang durasi pendek dan storytelling cepat, sedangkan website YouTube itu mendukung yang penjelasan detail. Berikutnya, korelasi terkait dengan kampanye yang ideal. Kalian bisa memadukan 2-3 genre sekaligus di media yang berbeda. Misalnya, dokumenter panjang di YouTube plus versi teaser atau versi pendeknya di Instagram Reels atau TikTok untuk promosi. Dan kalau mau melihat lebih panjangnya lagi, bisa ditampilkan di YouTube. Jadi saling berkorelasi antara satu video dengan video yang lain. Terkait dengan persiapan ETS ya, karena di pertemuan 7 setelah itu kita evaluasi tengah semester untuk pitching conceptual advertising project ya, kalian menyiapkan draft rencana media yang akan digunakan untuk promosi media cetak dan draft genre yang akan digunakan untuk promosi video. Kemudian untuk laporan perancangan proyeknya di bagian Kapita Selekta, silakan uraikan landasan pemilihan media yang akan digunakan dan juga genre yang akan digunakan untuk promosi video. Jangan lupa lengkapi dengan sumber referensi yang valid dalam bentuk sitasi ya. Ini ada contohnya. Misal untuk bahan pitching, kalian bisa memasukkan draft rencana media yang akan digunakan untuk promosi media cetak dan draft genre yang digunakan untuk promosi video dengan studi kasus. Di sini misalnya prodi teknik mesin. Misal media cetaknya brosur lipat 3 atau trifold dan poster A3 dengan tujuan masing-masing. Brosur lipat 3 itu untuk awareness dan informasi detail, sedangkan poster selain awareness bisa berupa visual impact ya, atau menarik perhatian di sekolah atau area publik karena sifatnya yang ukurannya lebih besar dan mungkin desainnya bisa dibuat yang lebih menarik. Jadi dari jarak jauh orang itu akan tertarik untuk mendekat dan melihat. Kalau genre dengan berbagai medianya, misal humor bisa untuk TikTok, slice of life untuk video, romantis untuk TikTok atau Instagram Reels, dan science fiction untuk YouTube dengan beberapa contoh konten di dalamnya ya. Ini tergantung dari konten seperti apa atau informasi seperti apa yang mau kalian sajikan, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target audiens, sesuai dengan key message yang akan kalian tampilkan nantinya. Kalau untuk laporan perencanaan proyek, kalian bisa menguraikan landasan pemilihan media ya yang digunakan untuk media cetak dan genre yang digunakan untuk promosi video, dan bisa melengkapinya dengan referensi dan sitasi. Misal di sini sama seperti yang di sebelumnya, yaitu program studi teknik mesin. Di sini sitasi dan daftarnya menggunakan Harvard Style. Bisa dilihat di sini isinya yaitu pemilihan media ya, penjelasan landasan pemilihan media, kenapa menggunakan media cetak ya untuk mengenalkan prodi teknik mesin, kemudian apa isinya, dan berdasarkan sitasi dari siapa keunggulan-keunggulan dari masing-masing media dan
genre tersebut ya. Kemudian penggabungan media cetak dan video dengan konsep transmedia storytelling ya, penjelasannya seperti apa transmedia storytelling itu dan siapa yang menjelaskan. Lagi-lagi disampaikan dengan bentuk sitasi ya, sesuai dengan referensi yang kalian gunakan. Jadi di sini untuk pemilihan media yang tepat adalah kunci agar pesan sampai ke audiens yang tepat, di mana pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat, kreativitas akan bernilai maksimal jika dipadukan dengan strategi media yang cerdas. Terkait aktivitas praktikumnya, tentu saja persiapan asesmen tengah semester, kalian mempersiapkan dua hal, draft slide PowerPoint dan draft laporan bagian E Kapita Selekta, di mana slide PowerPoint itu berisi rencana media cetak serta jenis media yang dipilih, kemudian tujuan masing-masing dari medianya, lalu informasi terkait rencana genre video dan genre video yang akan dipilih ya, serta media yang akan digunakan. Kalau untuk draft laporannya, kalian bisa membuat 1 atau 2 draft paragraf ya, dengan alasan pemilihan media cetak dan alasan pemilihan genre. Kalian bisa menjelaskan mengapa memilih media tersebut ya, serta menjelaskan kenapa pilih genre tersebut, dan beserta kecocokannya dengan target audiens, atau mungkin dengan tujuan, atau mungkin dengan hal lain yang berhubungan dengan informasi apa yang mau kalian berikan di conceptual advertising ini. Kemudian masukkan juga hubungan media cetak dan digitalnya, dan berikan dasar teori serta sertakan minimal 2-3 referensi dari buku, jurnal atau artikel. Gunakan sitasi yang benar sesuai dengan style tertentu ya. Jadi nggak boleh ngasal daftar pustaka kalian menggunakan sitasi IEEE misalnya, tapi daftar pustakanya IEEE tapi citasinya menggunakan Harvard style, itu nggak nyambung. Jadi silakan sesuaikan mengikuti aturan penulisan citasi dan daftar pustaka yang ada. Ini adalah referensi yang digunakan selama perkuliahan Kapita Selekta di semester ini. Terima kasih. Demikian pertemuan 1 sampai 7 yang sudah saya sampaikan ya secara berurutan. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan bantuan yang cukup bagi kalian untuk mengerjakan project atau membuat rencana conceptual advertising project ya, khususnya yang berhubungan dengan media dan genre. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.